Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori Dempster-Shafer. Jadi Dempster-Shafer itu merupakan teori matematika dengan tujuan untuk membuktikan yang berdasarkan belief function, yaitu fungsi kepercayaan terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi, dan juga plausible reasoning, yaitu pemikiran yang masuk akal bahwa memang gejala-gejala yang terjadi akan menyebabkan hal-hal tertentu. Nah, fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal ini akan digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah atau bukti untuk mengkalkulasi kemungkinan apa saja yang dapat terjadi di suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan oleh Arthur P. Dempster dan juga Glenn Shafer. Jadi dari dua nama ini sehingga diberi nama teori Dempster-Shafer. Dempster-Shafer sekali lagi itu terdiri atas fungsi kepercayaan dan juga pemikiran yang masuk akal. Nah, secara umum teori ini ditulis dalam suatu interval yaitu belief, plausibility. Artinya untuk memilih atau untuk menggunakan Dempster-Shafer, kita harus punya belief, kita harus punya fungsi kepercayaan, dan juga adanya pemikiran yang masuk akal. Berikutnya di sini kita akan mempelajari tentang belief ya, atau faktor kepercayaan tadi. Faktor kepercayaan itu adalah ukuran kekuatan atau evidence, fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung himpunan proposisi. Jadi kalau kita misalnya meneliti sebuah kerusakan atau kita misalnya meneliti penyakit gitu ya. Ketika adanya proses belief di situ sudah pernah terjadi, ketika kita melihat gejala-gejala ini pasti akan menyebabkan penyakit tertentu. Nah, itu bisa menggunakan Dempster-Shafer. Kemudian kalau dia bernilai 0 mengidentifikasi atau mengindikasikan ya bahwa tidak ada evidence gitu. Kemudian ada yang namanya plausibility atau PL. Kalau dia bernilai 1, berarti dia menunjukkan adanya kepastian. Nah, plausibility sendiri dinotasikan sebagai, bisa dilihat ya, ada plausibility dari S sama dengan 1 dikurang belief dari sebuah negasi S. Jika yakin akan negasi S, maka dikatakan bahwa belief dari S bernilai 1, dan jika tidak, nilainya adalah 0. Oke, sekarang kita lihat contoh. Misalnya ada penyakit alergi, flu, demam, dan bronkitis. Kita simulasikan menjadi A, F, D, dan B ya. Alergi, flu, demam, dan bronkitis. Kita buat dulu tabel gejalanya. Di sini kita melihat ada 8 gejala. Mulai dari gejala 1 sampai dengan gejala 8, mulai dari gejala panas sampai gatal-gatal. Kemudian kita melihat kode penyakit tadi ya, A, F, D, dan B, alergi, flu, demam, dan bronkitis. Kita melihat jika kode gejalanya G01 dengan gejala panas, maka merupakan gejala dari penyakit flu dan demam. Bobot nilainya adalah 0,8. Ya, panas tadi gejalanya berarti gejala panas itu merupakan indikasi dari penyakit flu, demam, dan bronkitis. Artinya penyakit flu, demam, dan bronkitis itu salah satu gejala yang mengindikasikannya adalah panas. Nilainya 0,8. Sama seterusnya, misalnya sampai ke gejala 8, itu gejalanya gatal-gatal, maka kode penyakitnya adalah alergi. Atau bisa juga ya kita balik begitu. Kalau teman-teman masih mengingat sebelumnya ada namanya forward chaining dan backward chaining. Jadi kalau backward chaining kita sudah tahu penyakitnya apa. Misalnya kita tahu penyakitnya adalah alergi. Maka kita tinggal melihat berarti gejalanya adalah gatal-gatal. Kalau kita mau melihat penyakitnya demam, misalnya D di sini ya, berarti gejalanya adalah panas, hidung buntu, sakit kepala, dan merasa lelah. Kemudian di sini ada bobot nilai 0,8, 0,9 sampai dengan 0,5. Dempster-Shafer bisa bernilai dari 0 sampai 1 ya.
Yang jelas kalau 0 tadi kan berarti tidak ada gejala atau tidak ada evidence. Dan kalau nilainya 1 berarti yakin bahwa gejala tersebut memang merupakan sumber dari penyakit tertentu. Jadi, untuk mendapatkan bobot nilai ini, teman-teman, bisa ditanyakan ke pakarnya. Memang kalau sistem pakar kan sistem yang mengadopsi pengetahuan pakar. Jadi, kita boleh bertanya atau melakukan wawancara kepada si pakar, berapa persen dari gejala ini berpengaruh terhadap suatu penyakit. Misalnya disampaikan 80%. 80% kalau seseorang terkena gejala panas, maka dia memiliki penyakit flu, demam, bronkitis. Seperti itu. Jadi 0,8, 0,9, dan seterusnya itu bisa ditanyakan angkanya kepada pakar, tapi dalam bentuk persentase. Kemudian kita merubahnya ke dalam bentuk 0, berikutnya adalah kita ke contoh kasus. Kalau Fani mengalami gejala panas badan, maka dari diagnosis dokter kemungkinan Fani menderita flu, demam, ataupun bronkitis. Bisa dilihat kembali tadi tabel gejala ya. Nah, kemudian kita harus menunjukkan kaitan ukuran kepercayaan dari elemen-elemen yang ada. Di sini untuk panas badan itu kita punya gejala 1 panas dan gejala kedua adalah hidung buntu. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi panas sebagai gejala dari flu, demam, dan bronkitis, gitu ya. Maka dari gejala panas itu ada flu, demam, bronkitis. Nilainya berapa? Tadi tingkat kepercayaannya adalah sekitar 80%. Berarti nilainya adalah 0,8. Kemudian M1 tadi bisa dilihat di slide awal bahwa nilainya adalah 1 dikurang M1. Jadi 1 dikurang 0,8 maka hasilnya 0,2. Sama kalau ada gejala 2 yaitu hidung buntu. Setelah observasi kita bisa mengetahui bahwa nilai kepercayaan dari hidung buntu adalah gejala dari alergi, flu, dan demam. Nah, kita simulasikan menjadi A, F, dan D dengan nilai 0,9. Maka nilai M2 adalah 1 dikurang 0,9 yaitu 0,1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka di mana M1 adalah 0,2 dan M2 nilainya adalah 0,1. Berikutnya kita menghitung kombinasi ya. Jadi kita kalau muncul gejala baru, maka kita akan menghitung densitas baru untuk beberapa kombinasi. Kita akan cari M3-nya dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat M3-nya flu dan demamnya berapa. Kemudian M3 untuk kalau ditambah ya alergi, flu dan demam. Kemudian yang ketiga flu, demam dan batuk. Kemudian dari M3-nya total keseluruhannya adalah 0,02 dibagi 1 kurang 0 sama dengan 0,02. Jadi caranya persis sama seperti tadi ya, angkanya berapa, kemudian dibagi jumlah kepercayaannya berarti 1 dikurang ketidakpercayaannya berarti 0. Nah, kita sudah belajar Dempster-Shaver yang versi sederhana. Sekarang kita bisa melihat latihan, ya boleh dicoba. Jadi misalnya dari ketua kelompok, dari setiap kelompok itu merasa tidak enak badan. Mereka menunjukkan gejala seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Silahkan ditunjukkan kaitan ukuran kepercayaan dari elemen-elemen yang ada sesuai dengan nomor kelompok masing-masing. Jadi di situ kelompok 1 sampai dengan kelompok 7, gejala pertama ada gejala 2, gejala keduanya ada gejala 3. Kemudian di kelompok 2 memiliki 2 gejala juga, gejala pertama dan gejala 2. Di sini di tabel gejala sudah diperlihatkan. Untuk kelompok 1, gejala pertamanya adalah gejala 2 dan gejala 3, berarti hidung buntu dan makan udang.
Kemudian untuk kelompok 2 memiliki gejala 1 dan 2, yaitu panas dan hidung buntu. Kemudian kalau kita lihat ya, langsung di kelompok 7, itu gejalanya gejala 1 dan gejala 7. Artinya untuk kelompok 7 itu memiliki gejala panas dan gatal-gatal. Di sini bobot nilainya juga sudah ditentukan, teman-teman. Boleh dikerjakan seperti yang sebelumnya. Demikian penyampaian untuk Dempster Saver kali ini. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di forum atau di kolom komentar. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.